Awan, tadi kan Pak Awan sempat menyebut 2024 itu average memang di kisaran 15.000 gitu ya untuk rupiah, namun memang akhir tahun 2024 diproyeksikan di 14.600-an. Itu tadi untuk rupiah. Nah, di pasar keuangan sendiri atau IHSG tadi bahkan lebih wow lagi di 8.400 akhir tahun 2024, akhir tahun 2023 ini di 7.400-an. Namun dengan segala outlook optimisme ini, apa yang sebenarnya tetap perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar dengan dinamika yang juga masih begitu kental melanda makroekonomi global, Pak Awan? Ya, mungkin pertama yang perlu dicermati adalah apakah apa yang ada di Amerika ini yang mana lebih mengarah ke arah soft landing ya saat ini, Hmm, lalu berlanjut menuju tracking ekonomi yang hard landing dan terjadi memang credit deterioration ya di oke. perbankan di US gitu loh. Mm-mm. Nah, kalau misalnya memang hal seperti itu akan berdampak volatility sih ke Mm-mm. Indonesia market gitu. Walaupun akhirnya nanti akan terlihat sebetulnya fundamental Indonesia seperti apa. Itu yang akan mendrive ke arah mana sebetulnya. Tapi volatility yang harus kita cermati itu akan ada. Saran kita adalah Oke. ya karena kita tahu ya postur APBN kita seperti apa, lalu kita walaupun tidak terisolasi dari ekonomi dunia, tapi kita itu adalah inward looking economy gitu. Ya. Lalu ditambah dengan hilirisasi ya. Mm-mm. Jadi maksudnya banyak konsumsi itu kan asalnya import ya. Sekarang dengan hilirisasi ini mungkin sebagian komponen itu bisa diproduksi di Indonesia. Nah itu bagus karena kita jadi lebih solid gitu ya ekonomi kita. Jadi kalau ada volatility di capital market, saran saya sih buy on weakness. Jadi volatility harus Oke. dicermati, memang ada gitu ya, tapi karena divergingnya ekonomi kita dengan Inward. US ya itu harus dicermati volatility itu. Tapi ya kalau ada penurunan yang signifikan, misalnya seperti bulan Mei kemarin, Betul. Safrina, ya out of the blue market kita turun ke 66 ke 65 gitu. Iya. Sayang banget kalau nggak beli. Udah gitu kan cepet naik Oh, lagi gitu ya. oke. Iya, sekarang kita di 68, 69 mungkin ya mudah-mudahan segera menuju ke 7.000 gitu ya. Itu Amin. maksud saya gitu. Iya, ya. Ya di sisi lain jangan lupa mungkin akan ada downgrade rating lagi mungkin oleh Fitch. lembaga-lembaga Mm-mm. rating yang lain ya terhadap sovereign bonds-nya US. Sementara untuk Indonesia sebetulnya kita sudah lama tidak di-upgrade. Nah, ketika US-nya ini terjadi downgrade ya tentunya kayak kemarin kan ada volatility juga ya. Iya. US yang tadinya 3,7, US Treasury-nya 3,8 naik ke 4,2. Mm. Sun kita yang sempat menyentuh 6,1 sekarang di 6,4. Tapi selanjutnya ketika misalnya issuance dari Sun ini makin sedikit gitu ya karena defisit itu juga makin mengecil di 2024 misalnya. Mhm. Lalu yang kedua adalah memang ada rating upgrade gitu. Jadi volatility ini justru kesempatan. Di Oke. 6,4 ini ya 6,4 ini seharusnya orang ngumpulin gitu ya. Oke. Di yield Oke. 6,4 ini ngumpulin karena ya itu view Baik. kita di akhir 2024 mestinya di Oke. 5,75 sampai 6,25. Jadi buy on weakness sih Baik. my recommendation dan jangan keburu nafsu juga sih, buy it gradually. Oke, buy it gradually, buy on weakness. Ini menarik karena Anda melihatnya on the other side of coin. Ternyata yang ada volatilitas ini malah kesempatan ya untuk para pelaku pasar bisa mengumpulkan gradually sampai akhirnya long termnya memang nanti akan terus meningkat di 8.400 seperti outlook Anda ya pada akhir tahun 2024. Terima kasih banyak Pak Awan. Nah sekarang kira-kira Pak Awan sendiri memandang prospek pertumbuhan AUM di industri reksadana pada akhir 2023 ini bagaimana serta target pertumbuhan AUM yang dikelola Mandiri Manajemen Investasi specifically? Ya, oke. Yang pertama untuk industri ya, saya pikir ada dua structural changes di sana bahwa perubahan mandat-mandat yang sifatnya eksklusif dengan klien industri asuransi itu harus menjadi KPD gitu ya. Jadi secara struktural tuh ada shifting seperti itu. Jadi sudah tidak tercatat lagi di reksadana gitu. Itu terjadi di kita juga gitu ya. Makanya kita cuma 30 triliun gitu reksadananya, tapi sebetulnya mandat KPD kita itu ada sekitar 10-11 triliun gitu ya yang dikonvert tadinya reksadana sekarang harus jadi KPD itu karena peraturan. Yang kedua, sulit juga bertumbuh karena apa? Karena biasanya proteksi adalah salah satu engine yang segera ya cespleng gitu Safrina untuk
industri bisa mencatat pertumbuhan AUM dengan tinggi gitu ya. Nah, tapi sekarang ya itu tadi gitu. Biasanya kan underlying-nya kan corporate gitu ya. Baik. Nah, tapi corporate ini sekarang issuance-nya yield-nya cenderung lebih ke kiri gitu, Safrina. Sementara investor yang biasanya kan yang ada tuh di upper perbankan gitu ya, mereka masih melihat ya mereka maunya 9%, 9,5% gitu. Itu nggak masuk saat ini gitu. Jadi juga ada terjadi mandek di sisi itu gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat pertumbuhan di sisi fixed income gitu ya ada. Cuman ya susah untuk offset. Jadi menurut saya sampai akhir tahun kalau tidak bertumbuh minus saja juga sudah bagus. Jadi menjaga bisa di 530 triliun something itu sudah bagus sih, Safrina sudah prestasi gitu ya untuk industri. Karena ya itu dia secara struktural terjadi perpindahan seperti itu dan kedua proteksi ini Ya. mengalami penurunan signifikan. Oke, nah kalau untuk MMI sendiri Ya. sebenarnya sama seperti industri ya, karena kita juga tahun-tahun sebelumnya itu didrive oleh proteksi dan proteksi marak sekali gitu ya. Sekarang itu mulai menurun dan kita memang fokus di open end fund gitu ya. Sementara ya seperti saya sampaikan tadi kita juga secara struktur ada konversi ke KPD. Jadi Baik. kalau in terms of pencapaian kita pikir kita sekarang sampai akhir tahun mungkin masih bisa book 2 sampai 3 triliun lagi sih, Safrina, dari 30 triliun saat ini. Baik.